Melihat keluar jendela, salju telah turun selama dan aku yang sambil santai makan hotpot di villa. Saya melihat keluarga paman saya berteriak dengan marah di rumah. Sekarang aku menutup mulutku dan tertawa. Keluarga paman mendekati akhir dari dingin yang ekstrim, mengambil alih villa saya, dan aku mati kedinginan. Saat aku membuka mataku lagi, saya terlahir kembali 3 hari sebelum berakhirnya cuaca dingin yang ekstrem. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya melihat keluarga paman saya dapat dengan mudah membiarkan mereka berlindung di villa saya. Makanan langka di villa. Anjing yang saya pelihara selama 7 tahun ditebang untuk diambil dagingnya dan mengusirku dari villa yang kubayar. Biarkan saya berada di bawah nol. Lift lagi. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Kemudian perkuat villa besar saya, batu bara air minum. Ditambah makanan yang cukup untuk saya makan selama 2 tahun. Melihat daftar di tangan. Saat mengirim pesan ke pemasok. Ulangi tanggung jawab kehidupan saya sebelumnya. Ini sedikit menarik untuk memikirkannya. Akan berjalan ke rumah kontrakan saya di pusat kota. Detik berikutnya. Saya pikir itu pencuri, baru saja akan memanggil polisi. Saya tahu suara ini bahkan jika saya berubah menjadi keluarga pamanku yang membunuhku di kehidupan sebelumnya. Selalu gunakan 2 kali. Sebelumnya, saya karena pengasuhan mereka sulit terhadap untuk saya dikatakan. Baru saja akan mengusir mereka, tapi aku mendengar percakapan yang membuatku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pemilik supermarket Wang memberitahu saya. Aku juga dengar dia menghubungi perusahaan renovasi, memesan banyak isolasi. Kalau tidak, kapan begitu banyak mie instan akan dimakan? Perkataannya membuatku merinding. Aku tak menduga mereka terlahir kembali. Bagaimana ini bisa dilakukan dalam hidup ini? Dia pasti berusaha bersembunyi sendirian. Binatang yang luar biasa, bayi yang sudah sangat tua. Saya tidak tahu hewan apa yang ada di kehidupan saya sebelumnya. Bagaimana kalau begini? Kami akan menghitung. Villa besarnya juga akan direnovasi dan diperkuat. Kami akan mengusirnya seperti yang kami lakukan di kehidupan kami sebelumnya. Membunuhku sekali di kehidupan sebelumnya. Saya sebenarnya ingin melakukannya lagi dalam hidup saya. Tapi ini hanya akan menyebabkan kematian dan kehancuran. Mereka belajar kebenaran. Secara alami, persiapan bekas akan dilakukan. Sebaliknya, itu akan membuat mereka jahat. Lakukannya lagi. Anggap saja seperti ini. Anjing saya Pinat melihat saya kembali. Lihatlah kepala anjingnya yang lucu. Diretas sampai mati. Kebencian terhadap keluarga paman saya juga tumbuh semakin dalam. Keluarga paman bangkit dalam sekejap. Tidak ada permintaan maaf sama sekali. Kami semua lapar. Ini seperti memperlakukanku seperti pengasuh. Aku akan mengajakmu makan malam nanti. Ada yang ingin aku diskusikan denganmu. Dengarkan aku. Bibi itu meledak dalam sekejap. Anda punya cukup uang untuk membeli villa besar. Untuk mengambil uang darinya, ini lebih sulit daripada mencabut ayam besi. Ups, saya membeli villa ini secara penuh. Saya ingin memberi villa ini renovasi yang bagus. Biarkan keluarga paman mengonfirmasi fakta bahwa saya terlahir kembali. Kami tidak punya sepeser pun. Bibi merentangkan tangannya. Jelaskan bahwa Anda ingin menggunakannya untuk apa-apa. Kata tak berdaya dengan kedua tangan. Oke. Karena kamu tidak punya uang. Mari kita bicarakan ketika saya punya uang cadangan tahun depan. Keluarga paman sedang terburu-buru. Tapi saya membelinya untuk musim panas. Tetapi perlindungan dinginnya relatif umum di kehidupan sebelumnya, bahkan jika AC panas cukup dihidupkan. Hei, berhenti berpura-pura. Paman mendukungmu.
Paman mengeluarkan ponselnya dan bersiap mentransfer uang. Membuat Bibi besar di samping cukup cemas. Keduanya menggoda untuk sementara waktu. Dengan uang ini, meskipun jutaan dapat dipinjam melalui pinjaman, tapi di kehidupan sebelumnya, siapa yang tahu berapa lama kiamat ini akan berlangsung? Terima kasih, Paman. Bukankah sepupu selalu menginginkan villa saya? Tunggu beberapa hari, saya memberikan villa itu kepada sepupu saya sebagai ruang pernikahan. Aku tidak akan menikah. Kata-kataku. Saya kira mereka berpikiran sama dengan saya. Dapatkan rumah terlebih dahulu. Ini tentang merencanakan masa depan. Anda masih memiliki hati nurani. Bibi senang. Sepertinya dia sudah membayangkan kehidupan yang lebih baik setelahnya. Aku ikut tertawa. Lara membawa bekal yang sudah kuantar ke villa. Tarik semuanya. Mengirim keluarga paman, saya datang ke villa di pinggiran kota. Di kehidupan terakhir, karena villa itu setelah 3 hari bersalju, lantai pertama villa kebanjiran dan jendela lantai pertama dihancurkan oleh darah ayam. Rumah tempat saya tinggal sekarang, keluarga paman akan datang kapan saja. Tidak cocok untuk renovasi. Saya menghabiskan banyak uang untuk menyewa komunitas paling mewah di kota. Bertingkat tinggi. Ini diperkuat dengan lapisan insulasi tebal. Pintu keamanan dan kaca anti maling juga diperkuat. Agar tidak menarik perhatian, saya membaginya menjadi beberapa bag dan aku memindahkannya sendiri. Basis kelangsungan hidup sendiri. Villa di sana, tapi perlu direnovasi. Saya menyewa tim konstruksi. Ini adalah jenis ladang emas yang kalah di luar. Dekorator mengira aku bodoh. Tidak ada yang akan menyanyiakannya seperti ini. Ketika saya membayar 3 kali gaji saya. Pada saat yang sama, saya mengganti semua AC di villa dengan dingin yang menyengat. Itu tidak terlalu penting. Setelah melakukan semua ini, saya memotret lokasi konstruksi. Hiasi villa dengan baik. Segera paman akan mempostingnya di komentar. Aku sedang keluar makan. Bukankah kau bilang ingin memindahkan rumah itu kepadamu? Cepatlah, kakakmu ingin memanfaatkan beberapa hari ini. Bibi, aku sibuk mendekorasi akhir-akhir ini. Setelah beberapa saat, saya pasti akan memberikan rumah ini kepada sepupu saya. Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk membesarkanku. Kedengarannya tidak bagus. Kamu baru saja mencuri keberuntungan saudaramu. Dan pekerjaan bergaji tinggi Anda. Ini semua milik saudaramu. Oh, omong-omong, ingatlah untuk membeli lebih banyak makanan untuk masalah kakak dan adik iparmu di masa depan. Setelah berurusan dengan beberapa kata acak, dia menutup telepon. Sungguh keluarga yang buruk. Saat ini, saya tiba-tiba melihat Tohoku-sake di lemari es di sebelah saya. Itu murah dan juga bisa menambahkan gula. Saya tidak takut meleleh di kamar yang sangat dingin. Haha. Anda harus menyimpan 100 kotak untuk dimakan keluarga paman Anda. Siap kembali ke villa untuk mengecek dan mengisi lowongan. Saya tidak tahu kapan dia muncul di depan villa saya.